RI, Rusia kompak, kerahkan pasukan, Prabowo dan Putin, kompak bela Palestina, Netanyahu auto kelabakan. Rusia dan Indonesia, satu suara soal konflik Palestina, Indonesia dan Rusia, sama-sama memberi aksi nyata pada dukungan tersebut. Kita semua tahu, bahwa beberapa negara, memang sudah mengakui Palestina. Namun yang terjadi di wilayah konflik ini, malah situasinya makin pelik. Hal ini didasari oleh serangan Israel ke Rafah, tentu ini menyita perhatian dunia, terutama Indonesia. Indonesia tentu saja sebagai negara sahabat Palestina, melakukan kecaman keras pada Israel, yang telah keluar jalur dari aturan kemanusiaan. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi terus menggencarkan beberapa diplomatik. Kemlu RI mengatakan Indonesia mengecam keras serangan militer yang dilakukan pasukan Israel terhadap kota Rafah di jalur Gaza. Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza, serta penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina. Demikian menurut unggahan Kementerian Luar Negeri RI di platform X pada Selasa. Pasukan pertahanan Israel telah melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur kota Rafah, di jalur Gaza semalam. Pasukan darat IDF memulai operasi kontraterorisme yang tepat berdasarkan intelijen IDF dan ISA untuk melenyapkan teror Hamas dan membongkar infrastruktur teror Hamas di wilayah tertentu di Rafah Timur, tulis di Telegram. Israel juga mengklaim telah mengambil kendali atas wilayah Rafah, yang merupakan perbatasan antara Gaza dan Mesir. Israel melenyapkan sekitar 20 anggota Hamas, dan menghancurkan 3 terowongan bawah tanah, yang digunakan oleh gerakan pejuang Palestina tersebut. Semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafah telah ditangguhkan karena operasi Israel, menurut laporan surat kabar Israel Haaretz, yang mengutip perwakilan Hamas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi, mengecam alasan Israel menyerang jalur Gaza sebagai bentuk pembelaan diri. Hal itu disampaikan usai Retno bertemu dengan Menlu Rusia di Moskow bersama Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Palestina. Dalam pertemuan tersebut, para Menlu yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengutuk apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan self-defense, sangat tidak dapat diterima, ungkap Menlu Retno dalam pernyataan resmi yang diunggah di YouTube, Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pertama, alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan untuk berbuat kekacauan seperti ini, dan itu tidak dapat dijadikan alasan. Menlu Retno juga mengatakan hingga saat ini masih terus berusaha melakukan kontak dengan Gaza, terkait 3 orang warga negara Indonesia, WNI, yang bekerja sebagai relawan di RS Indonesia. Hingga kini, pihak Kemenlu masih belum bisa melakukan kontak langsung dengan mereka. Bagi Anda yang berkomentar, ayo uruskan dulu urusan dalam negeri OPM dan lain-lain. Para netizen yang terhormat, tentunya Indonesia ini memiliki 2 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, yang mengurusi persoalan-persoalan di dalam negeri. Dan ada juga Kementerian Luar Negeri, yang memang menginisiasi terkait politik luar negeri Indonesia dan berapa langkah, serta pandangan Indonesia terhadap suatu masalah. Salah satunya adalah terkait konflik Palestina-Israel. Lebih baik Anda berpikir dahulu sebelum berkomentar. Seperti itu, ingat negara kita pernah menjadi negara jajahan dan negara budak asing. Anda harus ingat itu, dan negara-negara Timur Tengah menginisiasi pengakuan kemerdekaan Indonesia secara utuh di PBB, salah satunya adalah Palestina. Jika saat itu Palestina menerapkan prinsip selesaikan dulu urusan dalam negeri, jangan ikut campur urusan ke luar negeri, maka pada saat itu harusnya Palestina sebagai negara yang memang sudah merdeka dan makmur, tidak mau terlalu ikut campur terhadap konflik di Indonesia. Apalagi secara geografis Indonesia dan Palestina sangat berjauhan. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina saat itu, Palestina dengan berani mengatakan dan mengakui kemerdekaan Indonesia di forum PBB, serta uluran tangan berupa dana bantuan Palestina sangat bermanfaat untuk membantu kemerdekaan kita. Lantas masihkah kita berpikir urus saja urusan dalam negeri, tak perlu ikut campur urusan luar negeri? Saya rasa leluhur kita telah mengajarkan balas budi, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan empatinya ke warga Gaza, Palestina. Ia pun berujar, tugas suci bagi negaranya membantu wilayah Palestina itu. Hal itu terungkap saat ia berbicara terkait kengerian yang terjadi di Gaza pasca serangan Israel. Pernyataan itu keluar sehari setelah konferensi video darurat terkait Gaza diselenggarakan pemimpin BRICS. Sebelumnya, ia mengatakan kepada para pemimpin BRICS bahwa dirinya tersentuh oleh video yang menggambarkan anak-anak Palestina dioperasi tanpa anestesi. Kematian ribuan orang, ujarnya, adalah keprihatinannya yang paling mendalam. Ketika Anda melihat bagaimana anak-anak dioperasi tanpa anestesi, hal ini tentu saja menimbulkan perasaan yang sangat istimewa, tambah Putin. Rusia dan Indonesia, satu suara soal konflik Palestina. Indonesia dan Rusia sama-sama memberi aksi nyata pada dukungan tersebut. Kita semua tahu bahwa beberapa negara memang sudah mengakui Palestina. Namun yang terjadi di wilayah konflik ini, malah situasinya makin pelik. Hal ini didasari oleh serangan Israel ke Rafah. Tentu ini menyita perhatian dunia, terutama Indonesia. Indonesia tentu saja sebagai negara sahabat Palestina, melakukan kecaman keras pada Israel, yang telah keluar jalur dari aturan kemanusiaan. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Retno Marsudi terus menggencarkan beberapa diplomatik. Kemlu RI mengatakan Indonesia mengecam keras serangan militer yang dilakukan pasukan Israel terhadap kota Rafah di jalur Gaza. Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza, serta penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina. Demikian menurut unggahan Kementerian Luar Negeri RI di platform X pada Selasa. Pasukan pertahanan Israel telah melancarkan operasi kontraterorisme di bagian timur kota Rafah. Di jalur Gaza semalam, pasukan darat IDF memulai operasi kontraterorisme yang tepat berdasarkan intelijen IDF dan ISA untuk melenyapkan teror Hamas dan membongkar infrastruktur teror Hamas di wilayah tertentu di Rafah Timur, tulis di Telegram. Israel juga mengklaim telah mengambil kendali atas wilayah Rafah, yang merupakan perbatasan antara Gaza dan Mesir. Israel melenyapkan sekitar 20 anggota Hamas, dan menghancurkan 3 terowongan bawah tanah, yang digunakan oleh gerakan pejuang Palestina tersebut. Semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafah telah ditangguhkan karena operasi Israel, menurut laporan surat kabar Israel Haaretz, yang mengutip perwakilan Hamas. Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi, mengecam alasan Israel menyerang jalur Gaza sebagai bentuk pembelaan diri. Hal itu disampaikan usai Retno bertemu dengan Menlu Rusia di Moskow bersama Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Palestina. Dalam pertemuan tersebut, para Menlu yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengutuk apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan self-defense, sangat tidak dapat diterima, ungkap Menlu Retno dalam pernyataan resmi yang diunggah di YouTube Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pertama, alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan untuk berbuat kekacauan seperti ini, dan itu tidak dapat dijadikan alasan. Menlu Retno juga mengatakan hingga saat ini masih terus berusaha melakukan kontak dengan Gaza, terkait 3 orang warga negara Indonesia, WNI, yang bekerja sebagai relawan di RS Indonesia. Hingga kini, pihak Kemenlu masih belum bisa melakukan kontak langsung dengan mereka. Bagi Anda yang berkomentar, ayo uruskan dulu urusan dalam negeri OPM dan lain-lain. Para netizen yang terhormat, tentunya Indonesia ini memiliki 2 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, yang mengurusi persoalan-persoalan di dalam negeri. Dan ada juga Kementerian Luar Negeri, yang memang menginisiasi terkait politik luar negeri Indonesia dan berapa langkah, serta pandangan Indonesia terhadap suatu masalah. Salah satunya adalah terkait konflik Palestina-Israel. Lebih baik Anda berpikir dahulu sebelum berkomentar. Seperti itu, ingat negara kita pernah menjadi negara jajahan dan negara budak asing. Anda harus ingat itu, dan negara-negara Timur Tengah menginisiasi pengakuan kemerdekaan Indonesia secara utuh di PBB, salah satunya adalah Palestina. Jika saat itu Palestina menerapkan prinsip selesaikan dulu urusan dalam negeri, jangan ikut campur urusan ke luar negeri,
maka pada saat itu harusnya Palestina sebagai negara yang memang sudah merdeka dan makmur, tidak mau terlalu ikut campur terhadap konflik di Indonesia. Apalagi secara geografis Indonesia dan Palestina sangat berjauhan. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina saat itu, Palestina dengan berani mengatakan dan mengakui kemerdekaan Indonesia di forum PBB, serta uluran tangan berupa dana bantuan Palestina sangat bermanfaat untuk membantu kemerdekaan kita. Lantas masihkah kita berpikir urus saja urusan dalam negeri, tak perlu ikut campur urusan luar negeri? Saya rasa leluhur kita telah mengajarkan balas budi, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan empatinya ke warga Gaza, Palestina. Ia pun berujar, tugas suci bagi negaranya membantu wilayah Palestina itu. Hal itu terungkap saat ia berbicara terkait kengerian yang terjadi di Gaza pasca serangan Israel. Pernyataan itu keluar sehari setelah konferensi video darurat terkait Gaza diselenggarakan pemimpin BRICS. Sebelumnya, ia mengatakan kepada para pemimpin BRICS bahwa dirinya tersentuh oleh video yang menggambarkan anak-anak Palestina dioperasi tanpa anestesi. Kematian ribuan orang, ujarnya, adalah keprihatinannya yang paling mendalam. Ketika Anda melihat bagaimana anak-anak dioperasi tanpa anestesi, hal ini tentu saja menimbulkan perasaan yang sangat istimewa, tambah Putin.